Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah menerima perintah, orang-orang dari istana tidak terbatas menyerang gerbang alam rahasia. Saat berikutnya, gerbang alam rahasia meledak dengan sendirinya dan terbuka dengan raungan. Kera iblis setinggi 900 kaki. Dia memegang tongkat raksasa hitam yang panjangnya 1000 kaki. Dia bergegas keluar dari gerbang alam rahasia. Dia mengayunkan tongkatnya dan mengenai 12 musuh. Segera, kabut darah memenuhi udara. 8 dari mereka terluka parah dan jatuh ke langit. Pada saat ini, Xuan Yuanfeishu di menara batu giok tiba-tiba berdiri. Matanya mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Lalu dia berkata dengan tajam, "Semua orang mundur. Kera iblis ini adalah monster periode dewasa tingkat ke-10. Kepala istana ini akan melawan kera iblis. Kalian masuk ke alam rahasia Wangfu, tangkap Tanyun hidup-hidup, dan hancurkan sekte suci Wangfu." Xuan Yuanfeishu mengeluarkan kekuatan abadi ruang dan waktu yang langsung menyelimuti tubuhnya. Dalam satu pikiran, pedang beratribut ruang dan waktu terbang keluar dari mulut Xuan Yuanfeishu. Dia memegang pedang dan melesat. Lalu dia muncul di atas kera iblis dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Segera, cahaya pedang yang panjangnya 1000 kaki menebas ke arah kera iblis. Setelah kera iblis merasakan aura yang memancar dari cahaya pedang, dia mengaung. Kera iblis mengayunkan tongkatnya ke arah cahaya pedang milik Xuan Yuanfeishu. Dalam suara keras yang memekakan telinga, mata Xuan Yuanfeishu menyusut. Dia melihat cahaya pedang miliknya runtuh di bawah serangan kera iblis. Xuan Yuanfeishu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa cahaya pedang dengan 90% kekuatannya benar-benar bisa dihancurkan oleh kera iblis. Tapi kemudian dia menghela nafas lega karena dia melihat tangan kera iblis mengeluarkan darah. Kera iblis berkata melalui transmisi suara, "Tuan, benda tua ini sangat kuat. Jika kamu keluar dari alam rahasia, jangan langsung membantuku. Aku pasti akan membuat dia terluka dahulu." Kemudian Xuan Yuanfeishu bertarung sengit dengan kera iblis. Pada saat ini, wakil komandan dari istana tidak terbatas berkata, "Semuanya, kecuali kera iblis, orang-orang dari sekte suci Wangfu sangat rentan. Ayo bersama denganku, kita memasuki alam rahasia Wangfu." Wakil komandan memegang pedang ungu dan memimpin menuju gerbang alam rahasia. Tidak menunggu semua orang terbang ke gerbang alam rahasia, Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia melesat keluar dari gerbang alam rahasia dan langsung memotong tangan kanan wakil komandan. Wakil komandan berteriak, tubuh Tanyun berputar dan kaki kirinya menendang dada wakil komandan. Mulut wakil komandan terus memuntahkan darah dan tubuhnya jatuh ke pegunungan. Pada saat ini, orang-orang dari istana tidak terbatas melihat bahwa wakil komandan di alam eklusion tingkat ke-9 terluka parah oleh Tanyun. Itu membuat mereka takut akan kematian. Namun yang membuat mereka semakin ketakutan adalah kecepatan Tanyun secepat kilat dan ganas seperti guntur. Mustahil untuk melihat gerakan Tanyun. Mereka semua gugup, seluruh tubuh mereka tegang. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi mereka masih tidak bisa melihat Tanyun. Pada saat ini, Tanyun menyerang seorang wanita tua di alam eklusion tingkat ke-8 sampai terluka parah. Wanita tua itu jatuh ke bawah. Orang-orang berkata, "Kepala istana, Tanyun terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan?" Xuan Yuanfeishu mendengar perkataan mereka. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan marah, "Tanyun hanya alam eklusion tingkat ke-5. Mengapa kalian takut?" Begitu Xuan Yuanfeishu selesai berbicara, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah karena dia menemukan bahwa Tanyun memegang pedang dan berkedip-kedip. Setiap kali dia berkedip, salah satu bawahannya jatuh dari langit.
dalam sekejap. Di antara lebih dari 200 bawahannya, hanya 50 orang yang tidak terluka. Xuan Yuanfeishu meraung, "Kalian semua lari. Adapun kera iblis dan Tan Yun, kepala istana ini akan melawannya." Setelah raungan, Xuan Yuanfeishu ingin pergi untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup. Sayangnya, di bawah serangan kera iblis, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. 50 orang menyebar dan terbang ke langit. Setelah menerima izin dari kepala istana, Shen Shubing memimpin para gadis. Mereka terbang keluar dari gerbang alam rahasia, dan bersama dengan Tan Yun, mereka mengejar lebih dari 50 musuh. Dalam beberapa saat berikutnya, suara-suara ketakutan dari orang-orang istana tidak terbatas terdengar. Ketika teriakan minta tolong menjadi sunyi, orang-orang dari istana tidak terbatas, semuanya telah terluka parah. Toba Yingying juga telah memenjarakan lebih dari 200 musuh yang terluka parah di pagoda suci. Hanya Xuan Yuanfeishu yang masih bertarung sengit dengan kera iblis. Tan Yun dan para gadis berdiri di langit. Mereka mengamati kera iblis dan Xuan Yuanfeishu melalui kesadaran spiritual. Tan Yun berkata pada para gadis, "Kera tua jauh lebih kuat dari kita. Kera tua tidak bisa mengakan orang itu untuk sementara waktu. Jadi kita jangan ke sana dulu. Kita akan menonton dari kejauhan dan menunggu kesempatan untuk menyerang." Waktu berlalu tanpa disadari, dan 2 jam kemudian, malam telah tiba. Xuan Yuanfeishu yang awalnya memiliki kekuatan yang sama dengan kera iblis, sekarang secara bertahap melemah. Di sisi lain, kera iblis semakin berani. Kera iblis menyeringai dan berkata, "Kakek kera ini dan kamu baru saja melakukan pemanasan. Apakah kamu sudah tidak tahan lagi?" Xuan Yuanfeishu berkata, "Kamu dan Tan Yun dengarkan kepala istana ini. Aku akan pergi ke istana 6 surga dan membiarkan kepala istana sangguannya mengambil tindakan dan menghancurkan kalian." Setelah itu, Xuan Yuanfeishu dipenuhi dengan kekuatan abadi ruang dan waktu, lalu melarikan diri ke langit. Tan Yun berkata, "Kera tua, jangan biarkan dia kabur." Kera iblis berkata, "Tuan, jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri." Kera iblis meraung dan mengejar Xuan Yuanfeishu. Tan Yun dan para gadis masih berdiri di langit. Mereka melepaskan kesadaran spiritual untuk mengawasi. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengejar: pertama-tama, kecepatan terbangnya tidak secepat kera iblis dan Xuan Yuanfeishu. Kedua, Tan Yun percaya bahwa dengan kekuatan kera iblis di periode dewasa tingkat ke-10, dia bisa menangkap Xuan Yuanfeishu. Benar saja, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa ketika Xuan Yuanfeishu baru saja pergi sejauh 500.000 mil, dia disusul oleh kera iblis sambil mengayunkan tongkatnya. Xuan Yuanfeishu buru-buru memblokir dengan pedang, namun pedangnya hancur berkeping-keping. Xuan Yuanfeishu meraung dengan suara serak, "Bagaimana bisa pedang kepala istana ini hancur?" Xuan Yuanfeishu tampak panik. Tan Yun segera mengirim transmisi suara pada kera iblis. "Kera tua, waspadalah terhadapnya." Xuan Yuanfeishu tiba-tiba menyeringai, lalu dia berkata, "Tombak ruang dan waktu." Area di sekitar bergetar. Tombak sepanjang 100 kaki menusuk ke arah tongkat kera iblis. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa tombak itu merupakan senjata abadi asli tingkat menengah. Ada suara keras ketika dua senjata itu saling bertabrakan. Namun tongkat kera iblis bergetar hebat. Xuan Yuanfeishu mengambil kesempatan. Dia langsung muncul ribuan kaki di depan leher kera iblis. Di antara mulutnya, tombak tajam menembus tenggorokan kera iblis. Kera iblis tiba-tiba meraih ujung tombak dengan telapak tangan kirinya. Tidak peduli seberapa keras Xuan Yuanfeishu mencoba, dia tidak bisa lagi menembus leher kera iblis. Kera iblis mengungkapkan kemarahan yang mengerikan. Tongkat raksasa miliknya dilesatkan ke arah dada Xuan Yuanfeishu. Xuan Yuanfeishu mengeluarkan kekuatan spiritual, lalu menyelimuti tubuhnya untuk membuat sebuah armor besi. Setelah armor besi terkena serangan tongkat, armor besi itu langsung runtuh. Detik berikutnya, di tengah tangisan ketakutan Xuan Yuanfeishu, tongkat hitam menghancurkan beberapa tulang rusuk dan menembus punggung Xuan Yuanfeishu. Mata Xuan Yuanfeishu menjadi hitam, darah terus-menerus menyembur dari tenggorokannya, dan dia jatuh dari langit.
Kera iblis menukik ke bawah. Tubuhnya menjadi setinggi orang normal. Dia membawa Xuan Yuan Feishu dan menuju ke arah Tanyun. Tentu saja, kera iblis mengambil tombak milik Xuan Yuan Feishu sebagai harta rampasan setelah pertempuran. Saat malam semakin gelap, kera iblis membawa Xuan Yuan Feishu yang terluka parah ke sisi Tanyun. Pada saat ini, Xuan Yuan Feishu yang berada di ambang kematian tiba-tiba melepaskan diri dari tangan kanan kera iblis. Xuan Yuan Feishu berkata, "Tanyun, tidak mudah bagimu untuk berurusan dengan kepala istana ini." Xuan Yuan Feishu mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan mencekik leher Xuezian yang berada di alam eklosion tingkat keempat. Xuan Yuan Feishu layak atas rencananya. Dia tahu bahwa tidak bisa lari dari kera iblis, jadi dia berpura-pura terluka parah untuk menangkap seorang gadis dan mengancam Tanyun. Tanyun melintas dan tiba-tiba muncul di depan Xuezian, lalu dia berteriak, "Lepaskan dia!" Tanyun juga mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan menggenggam rahang kanan Xuan Yuan Feishu seperti sambaran petir. Tangan kanannya mengerahkan kekuatan. Suara retakan tulang terdengar. Tanyun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang mulut Xuan Yuan Feishu. Gigi Xuan Yuan Feishu terlepas. Tanyun menampar dadanya. Kali ini Xuan Yuan Feishu tidak bisa melawan. Tanyun meraih leher Xuan Yuan Feishu dengan satu tangan dan mengangkatnya. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng dan berkata, "Saat itu, dinasti Toba mendapatkan pedang dewa di tanah abadi, kemudian diberikan pada istana tidak terbatas. Katakan padaku, di mana pedang itu sekarang ini?" Mendengarkan hal itu, Xuan Yuan Feishu berkata dengan ekspresi kusam, "Di sebuah kuil di istana tidak terbatas." Tanyun berkata, "Apakah kamu memiliki benih api sub-abadi asli?" Xuan Yuan Feishu berkata dengan jujur, "Aku tidak tahu apa itu peringkat sub-abadi asli." Tanyun berkata dengan dingin, "Peringkat sub-abadi asli adalah peringkat abadi jika di benua hukuman surgawi." Xuan Yuan Feishu berkata, "Aku memilikinya." Tanyun bertanya, "Di mana? Beratribut apa? Serta peringkat spesifiknya?" Xuan Yuan Feishu berkata, "Ada di kuil harta karun. Ada 3 jenis benih beratribut api dan 4 jenis beratribut es. Aku tidak dapat melihat peringkat spesifiknya, tetapi menurut catatan istana tidak terbatas, itu adalah peringkat sub-abadi asli seperti yang kamu katakan." Mendengarkan hal itu, Tanyun memutar tangan kanannya. Secari batu giok muncul di tangannya dan berkata, "Gambarkan peta menuju ke istana tidak terbatas." Xuan Yuan Feishu dengan gemetar memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam slip batu giok dan mulai menggambar. Ketika slip peta giok digambar, Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki slip peta giok. Setelah mengingatnya, Tanyun melemparkan Xuan Yuan Feishu pada Toba Yingying. Lalu dia berkata, "Yingying, setelah aku kembali ke sekte, perintahkan semua pejabat tinggi dan murid di alam rahasia abadi dan jiwa ilahi untuk berkumpul di gunung kuno Huangfu. Ada upacara untuk menghabisi musuh." Waktu berlalu. Keesokan harinya, di alam rahasia Huangfu, tepatnya di gunung kuno Huangfu yang berada di gerbang suci. Hari ini, orang yang tinggal di gunung kuno Huangfu adalah Suyu, reinkarnasi dari Dante Xuanzong. Di lapangan kuno Huangfu yang sangat besar, ada lebih dari 20 juta murid gerbang luar dan gerbang dalam dari 3 alam rahasia. Di depan lebih dari 20 juta murid, ada lebih dari 6.000 pejabat tinggi. Di depan para pejabat tinggi, ada lebih dari 700 orang di alam eklosion yang terluka parah dan sekarat. Mereka terbaring di tanah dengan napas terganggu dan tatapan ketakutan. Di luar lapangan kuno Huangfu, para murid gerbang abadi dari 3 alam rahasia, mereka berdiri rapi di udara. Di belakang murid-murid gerbang abadi, ada murid-murid gerbang suci dari 3 alam rahasia. Pada saat ini, lebih dari 40 juta murid sekte suci Huangfu semuanya telah hadir. Mereka semua melihat ke atas dengan tenang dan memuja Tanyun yang berdiri di langit. Toba Yingying yang berada di depan para murid mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Dia menatap Tanyun dan berlutut. Lalu dia berkata, "Bawahan memberi hormat pada kepala sekte."
Selain Tanyun dan beberapa gadis, lebih dari 6.000 pejabat tinggi berlutut satu demi satu. Lalu mereka berteriak, bawahan memberi hormat pada kepala sekte. Segera setelah itu, lebih dari 20 juta murid gerbang luar dan gerbang dalam. Mereka berlutut dan membungkuk pada Tanyun. Di luar lapangan kuno Huangfu, para murid gerbang abadi berlutut di atas pedang terbang. Para murid gerbang suci berlutut di udara. Semua murid berkata serempak. Murid memberi hormat pada kepala sekte. Suara yang menggetarkan jiwa bergema di lapangan kuno Huangfu. Pada saat ini, di seluruh alam rahasia Huangfu, monster yang tak terhitung jumlahnya juga merangkak di antara pegunungan. Tanyun berkata, kalian semua bangunlah. Lebih dari 40 juta orang berdiri satu demi satu. Tanyun menatap semua pejabat tinggi dan semua murid. Dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, hampir semua dari kalian tidak tahu tentang istana tidak terbatas. Jadi kepala sekte ini akan memberitahu kalian, tidak ada keraguan bahwa Xungnan Xiangshan dan istana tidak terbatas adalah kekuatan super. Ranah terendah yang ada di sana adalah alam eklosion tingkat keempat. Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang mendidih. Para murid hanya tahu bahwa istana tidak terbatas sangat kuat. Semua pejabat tinggi dan murid berpikir bahwa kepala sekte, istri-istrinya, dan yang lainnya benar-benar dapat mengalahkan istana tidak terbatas. Setelah Tanyun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia melihat semua orang kebingungan. Pernyataan selanjutnya membuat semua orang bersemangat dan bersemangat. Tanyun berkata, semua orang tahu sekte suci Huangfu memiliki banyak masalah. Setelah lebih dari 50 tahun, sekte kita telah berulang kali menghadapi bencana pengumpulan musuh. Kita tidak hanya selamat, kita juga telah memenangkan banyak pertempuran, dan kita tidak terkalahkan. Dengan upaya semua orang, sekte kita telah tumbuh dari sekte kuno yang melemah menjadi lebih kuat kembali. Sejak kita menghancurkan istana jiwa ilahi, kita telah kembali ke masa kejayaan ketika leluhur kita masih hidup. Ketika kita menyatukan pegunungan hukuman surgawi, kita telah melampaui masa lalu dan memiliki potensi kekuatan super. Ketika kita menyatukan 4 dinasti suci, kita membuat dinasti Tang dan dinasti Qingcheng menjadi bawahan sekte kita. Kita telah menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Ketika kita menghancurkan Xungnan Xiangshan, kita telah menjadi kekuatan tingkat atas. Ketika kita menghancurkan istana tidak terbatas, kita telah menjadi penguasa sepertiga dari benua hukuman surgawi. Semua pencapaian ini bukan hanya untuk kehormatanku sendiri, tetapi juga kehormatan tertinggi bagi sekte suci Huangfu. Banyak pejabat tinggi dan murid menangis dengan gembira. Di sisi lain, lebih dari 700 orang dari istana tidak terbatas. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xungnan Xiangshan telah dihancurkan oleh sekte suci Huangfu. Mereka juga tidak menyangka bahwa 2 dinasti suci bergabung dengan sekte suci Huangfu. Mereka ingin berbicara, tetapi sebagian dari lidah mereka telah dihapuskan. Mereka hanya bisa menatap Tanyun yang seperti dewa dengan marah. Tanyun berkata dengan ringan, masih banyak kejutan untuk kalian. Setelah kepala sekte ini menghabisi kalian, tidak lama lagi aku akan menghancurkan istana 6 surga. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa menyaksikan hari itu. Bahkan jika aku menghabisi kalian, itu tidak akan mengembalikan nyawa jutaan murid yang telah meninggal. Tanyun berhenti. Dia melihat ke bawah pada orang-orang dari istana tidak terbatas. Lalu dia menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mencari tahu keluarga mereka. Setelah Toba Yingyi mengingat keluarga mereka, Tanyun melepaskan kendali mata Dewa Hongmeng. Begitu dia selesai berbicara, Tanyun berkata dengan keras, kerabat dari jutaan murid yang meninggal, kalian berdiri. Tidak lama kemudian, murid-murid sekte suci Huangfu, total lebih dari 3.000 orang terbang di udara, tepatnya di bawah Tanyun. Lebih dari 3.000 murid memandang Tanyun dengan kagum sambil berlutut. Mereka bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh kepala sekte. Tanyun meminta lebih dari 3.000 murid untuk bangun, lalu dia berkata, kalian adalah kerabat dari jutaan murid yang meninggal. Oleh karena itu, orang-orang dari istana tidak terbatas akan diserahkan kepada kalian.
habisi mereka sesuka kalian." Mendengarkan hal itu, lebih dari 3.000 murid tertegun sejenak. Kemudian mereka berteriak, "Kepala sekte, terima kasih banyak." Di sisi lain, lebih dari 90% orang istana tidak terbatas. Mereka sangat marah, sehingga mereka menyemburkan darah dari mulut mereka. Menurut mereka, Tanyun mempermalukan mereka sampai mati. Bagaimanapun, mereka orang di alam eklosion yang bermartabat. Mereka tidak rela dihabisi oleh semut. Lebih dari 3.000 murid mulai menghabisi orang-orang dari istana tidak terbatas. Setelah beberapa saat, ketika jiwa abadi mereka terbang keluar dari mayat, mereka dihancurkan oleh Toba Ying. Setelah itu, Tanyun menatap pejabat tinggi dan murid dengan ekspresi bermartabat. Lalu dia berkata, "Ingat, meskipun kita telah menghancurkan Sungnan Xiangshan dan istana tidak terbatas, kita masih memiliki musuh bebuyutan yang paling kuat di antara manusia. Nama musuh bebuyutan itu adalah Istana Enam Surga. Mulai saat ini, semua orang dari Sekte Suci Huangfu akan mengingat nama itu." Setelah itu, Tanyun meminta pejabat tinggi dari alam rahasia abadi dan alam rahasia jiwa ilahi untuk memimpin para murid kembali. Di lapangan kuno Huangfu, hanya Tanyun dan sekelompok orang yang tersisa. Toba Ying bertanya, "Tuan, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Semua orang memandang Tanyun. Setelah Tanyun merenung sejenak, dia berkata, "Sang guanya ingin menerobos ke alam eklosion tingkat sempurna 1 tahun yang lalu. Butuh waktu yang sangat lama untuk naik dari alam eklosion tingkat ke-9 menuju ke tingkat sempurna. Bahkan jika dia memiliki senjata ruang dan waktu, dia tidak dapat dipromosikan dalam waktu 3 tahun. Sekarang kita punya waktu 2 tahun. Bahkan jika dia pergi ke Sungnan Xiangshan dan istana tidak terbatas, setelah keluar dari pengasingan, dia akan menemukan bahwa 2 kekuatan utama telah dihancurkan. Mengunjungi 2 tempat itu akan memakan waktu 3 tahun. Selain itu, Istana Enam Surga cukup jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Bahkan jika dia dipromosikan ke alam eklosion tingkat sempurna, dia perlu waktu terbang selama lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, total kita memiliki waktu selama 6 tahun. Dan juga, karena dia tahu identitasku, kurasa dia tidak akan berani bertindak gegabah. Karena itu, aku menyimpulkan bahwa kita seharusnya memiliki waktu sekitar 8 tahun. Ketika semua orang mendengarkan hal itu, mereka semua memandang Tanyun dengan kagum. Tanyun menarik napas dalam-dalam, matanya mengungkapkan niat membunuh. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, 8 tahun sudah cukup bagi kita untuk menghabisi pihak musuh. 8 tahun paling cepat dan 10 tahun paling lambat sebelum pertempuran hebat terjadi." Setelah berbicara, Tanyun memandang Toba Ying dan berkata, "Ying, kamu, Xian dan Suzhen, segera tinggalkan pegunungan hukuman surgawi dan hancurkan keluarga orang-orang dari istana tidak terbatas." Setelah Toba Ying, Shen Suzhen dan Sui Xian menjawab, Tanyun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Oh ya, Ying, kamu mengirim orang menuju ke ngarai para dewa, medan perang para dewa, dan tanah abadi lebih dari 10 tahun yang lalu untuk membuka area pelatihan bagi para murid. Lalu bagaimana dengan masalah Baturo?" Toba Ying dengan hormat berkata, "Tuan, semuanya berjalan dengan lancar. Area uji coba akan diperluas mencapai radius 10 miliar mil. Itu akan selesai dalam waktu 20 tahun. Selain itu, 30 tambang batu roh tingkat tinggi, lebih dari 100 tambang batu roh tingkat atas, lebih dari 1.000 tambang batu roh tingkat menengah, dan hampir 3.000 tambang batu roh tingkat rendah telah ditemukan di 3 tempat itu. Bawahan ini telah mengirim orang ke sana." Tanyun mengangguk puas dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Pergilah bersama Xian dan Suzhen dengan kekuatanmu. Selain dari Istana Enam Surga, seharusnya tidak ada yang bisa melawanmu." Kemudian ketiga gadis itu terbang menjauh dari lapangan kuno Huangfu. Setelah ketiga gadis itu pergi, Shen Shubing maju selangkah. Dia dengan lembut merapikan jubah Tanyun dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi ke istana tidak terbatas dan mengambil kembali pedang dewa milikmu?" Tanyun berkata, "Tapi sebelum itu, mari kita pergi dan melihat orang tua dan kakekku. Kali ini, istana tidak terbatas menyerang Sekte Suci Huangfu. Mereka pasti mengkhawatirkan diriku." Setelah itu,
Tanyun membawa Subing, Yukin, Mengyi, Xiao dan Xianer ke puncak gunung berjasa. Mereka mengunjungi Feng Jingru, Tan Feng dan Tang Changchun. Tanyun dan kelima gadis tinggal bersama mereka bertiga sampai malam tiba. Setelah itu, mereka terbang keluar dari alam rahasia Wangfu. Sebelum terbang keluar dari alam rahasia Wangfu, Tanyun mengeluarkan kera iblis dan raja beruang naga. Tanyun membiarkan kedua monster itu menjaga sambil berkultivasi. Setelah mengatur segalanya, Tanyun mengeluarkan perahu roh abadi asli yang didapatnya setelah menghabisi musuh. Di perahu roh, Tanyun mengeluarkan pagoda suci dan memasuki lantai 12. Memikirkan istana 6 surga, kelima gadis juga merasakan banyak tekanan. Mereka mengeluarkan pagoda suci mereka masing-masing dan berkultivasi. Setelah keluar dari pegunungan hukuman surgawi, Tanyun khawatir tentang keselamatan dinasti King Cheng dan dinasti Tang. Jadi dia pertama pergi ke perbatasan dinasti King Cheng. Setelah Tanyun mengetahui bahwa orang-orang dinasti King Cheng baik-baik saja, dia mengirim transmisi suara pada salah satu penguasa kota dan bertanya apakah dinasti King Cheng diserang oleh musuh atau tidak. Setelah penguasa kota mendengar bahwa itu adalah Tanyun, dia segera berlutut, menatap langit yang kosong, dan berkata dengan hormat, "Kepala Sekte Tan, aku belum mendengar berita tentang invasi musuh." Tanyun berkata, "Baiklah, kamu bisa berdiri." Kemudian Tanyun mengemudikan perahu roh, terbang di atas kota dinasti Tang. Dia juga menanyakan pada salah satu penguasa kota dinasti Tang. Penguasa kota itu berkata bahwa tidak terjadi apa-apa pada dinasti Tang. Mendengarkan hal itu, Tanyun yang mengendarai perahu roh mengirim transmisi suara, pergi dan beritahu Raja Tang bahwa Sungnan Xiangshan dan istana tidak terbatas telah dihancurkan oleh kepala sekte ini. Kamu meminta Raja Tang untuk pergi ke dinasti King Cheng dan memberitahu Feng King Cheng berita ini. Setelah transmisi suara, Tanyun mengendarai perahu roh dan menghilang melintasi perbatasan dinasti Tang. Penguasa kota itu, dia langsung pergi ke istana dinasti Tang. Ketika Tang Yongsheng mengetahui bahwa calon menantunya tidak hanya menghancurkan Sungnan Xiangshan, tetapi juga menghancurkan istana tidak terbatas, dia langsung pergi ke kota Kekaisaran King Cheng dengan penuh semangat. Tang Yongsheng memberitahu Feng King Cheng dan Feng Tianlun tentang hal itu. Feng Tianlun memandang Tang Yongsheng dan berkata dengan iri, "Saudara Tang, aku sangat iri padamu." Tang Yongsheng bertanya, "Mengapa saudara Feng mengatakan hal seperti itu?" Feng Tianlun tersenyum dan berkata, "Saudara Tang, aku iri karena kepala Sekte Tan adalah calon menantumu." Tang Yongsheng berkata dengan santai, "Saudaraku, mengapa tidak meminta ratu untuk menikahi Yuner di masa depan?" Pada saat ini, Feng King Cheng yang duduk di kursi, wajahnya langsung merona. Feng Tianlun melirik Feng King Cheng yang pemalu. Dia membelah janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu ide yang tidak buruk." Pipi Feng King Cheng diwarnai dengan kemerahan. Dia berpura-pura marah. "Paman Tang dan ayah, jangan menggodaku." Setelah mengatakan hal itu, Feng King Cheng terbang keluar dari aula istana, seolah-olah dia melarikan diri. Di aula, Tang Yongsheng mengerutkan keningnya dan berkata, "Saudara Feng, apakah King Cheng tidak memiliki perasaan pada Yuner?" Feng Tianlun berkata sambil tersenyum, "Dia memiliki perasaan itu, tetapi King Cheng menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki perasaan pada kepala sekte, bagaimana dia bisa mengukir patung kepala sekte setinggi 10.000 kaki di kota Wang Yue?" Setelah mengatakan hal itu, Feng Tianlun membuang senyumnya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah kepala sekte mau menikahi King Cheng atau tidak." Waktunya Saweria dari Dewa lagi. Tetap semangat ya Min, walaupun di bulan puasa. Siap. Sebenarnya video ini tuh pengen Mimin upload di jam mau buka puasa ya. Kayaknya sih telat ya. Ya udahlah, oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.